Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmat Akmal Lutfi, NIM 2018-02-20204 dari Agribisnis D 2018 ingin mempresentasikan tentang marketing brief, kreatif brief saya tentang angkringan si John. Ya, tujuan utama kami yaitu ingin memberikan keunggulan dalam hal pemasaran pasar di media sosial. Salah satu target kami yang utama adalah meningkatkan citra Anda di bidang wisata kuliner malam. Yang diketahui, angkringan merupakan salah satu makan ya yang identik dengan buka di malam hari. Ya, tujuan kami adalah untuk menggait konsumen-konsumen agar bisa lebih aktif ke tempat ini. Spesialisasi kami yaitu ada 3, follower, pengalaman, dan juga biaya terjangkau. Untuk di sini peningkatan follower adalah yang menjadi keunggulan dengan melakukan ke spamming dan juga pengetakan akun-akun di komunitas atau personal yang sekiranya memiliki influence besar sehingga bisa memberikan dampak untuk lebih tertarik ke tempat ini. Selain itu ada pengalaman terjun di bidang ini sejak 2015 serta biaya yang terjangkau. Yang kemudian ada segmentasi. Segmentasi ini yang penting yaitu segmentasi ke pasar kami adalah para pelajar dari SMP dan SMA. Wajarnya di sini yang bisa keluar malam adalah anak-anak SMP dan juga SMA. Selain itu ada juga para keluarga yang membutuhkan queue time, karena biasanya di angkringan ini kan yang lebih didominasikan lebih ke percakapan. Biasanya cukup banyak keluarga yang ingin menghabiskan waktu keluarga mereka dengan berbincang di tempat yang cukup sepi. Selain itu ada juga grup-grup kopdar. Grup kopdar ini yang menjadi salah satu target utama karena kopdar biasanya identik dengan banyak orang yang berkumpul untuk saling berbicara tentang sebuah hal. Nah, salah satu target kami adalah bisa menggait setidaknya ada 1 atau 2 kopdar yang mungkin akan datang ke angkringan ini. Selanjutnya ada target market. Target kami yang paling utama, yang pertama adalah orang kopdar, ya ini komunitas yang sering berkumpul yang akan menjadi sasaran kami karena komunitas seperti ini sering berkumpul di malam hari. Selanjutnya ada pelajar. Pelajar yang membutuhkan refreshing itu lebih sering akan datang ke tempat seperti ini, tempat untuk nongkrong, supaya mereka lebih leluasa untuk bisa berbincang dengan kawan-kawannya. Selanjutnya ada petugas shift malam. Nah, ini juga menjadi pertimbangan penting karena warung juga kan jarang yang buka hingga malam hari. Angkringan ini menjadi salah satu yang menjadi opsi penting, opsi utama untuk para pekerja malam yang membutuhkan doping. Kalau saya mengatakan doping untuk mereka bisa menjaga aktif di malam hari. Mungkin bisa dengan membungkus makanan atau membungkus minuman. Selanjutnya ada advertising strategi. Advertising strategi di sini ada strategi yang kami gunakan. Salah satunya adalah penggunaan caption yang sedang trending. Akhir-akhir ini kan cukup sering trending hal yang sering bermunculan di sosial media. Yang sering muncul adalah yang pertama yaitu trending sis, dan juga maksud saya tarik sis dan juga gantung doang. Nah, itu menjadi kayak suatu hal yang akan memicu atensi orang seperti itu. Selanjutnya penggunaan lem jokes. Lem jokes di sini adalah lem jokes yang sering digunakan oleh orang tua atau jokes garing lebih tepatnya, karena biasanya orang juga tertarik dengan jokes yang receh ya. Orang akan lebih sebenarnya bukan lebih, jokes slam ini lebih mudah untuk menggait orang karena lebih luas konsumsi
lawakannya. Konten, yaitu tujuan konten utama saya adalah yaitu informasi produk. Informasi produk ini sudah saya masukkan di salah satu bagian di postingan IG. Ada juga yang saya masukkan ke highlight. Highlight di sini saya tekankan karena orang akan bisa melihat isinya setiap hari. Ada pun juga kayak seperti produk dadaan yang muncul biasanya akan kami tambahkan. Yang kayak kemarin tuh ada variasi sambal sudah saya tambahkan di postingan. Selanjutnya ada foto bersama. Ini yang menjadi utama karena di angkringan itu yang lebih diunggulkan, lebih dicondongkan itu ke bagaimana tempat itu nyaman dipakai oleh orang. Orang akan lebih cenderung ke tempat di kafe atau tempat tongkrongan itu juga karena tempat itu dirasa nyaman untuk berbincang dengan kawan-kawan. Selanjutnya untuk postingan kami isi dengan animasi dan juga candaan. Selanjutnya postingan plan. Siklus postingan ini ditargetkan 1 hari sekali. Setelah itu dalam 30 hari postingan juga akan diisi dengan tema yang sama. Untuk kemarin postingan yang saya upload ada 6 per 15 Januari ya. Karena saya setelah 15 Januari masih mengupload itu tidak sesuai target sebenarnya. Karena jika dihitung seharusnya target yang bisa didapat tuh kurang lebih 14 postingan karena tenggat waktunya ada 2 minggu. Selanjutnya ada timeline. Timeline di sini ya kurang lebih tidak juga berjalan untuk yang di creative brief untuk angkringan si John. Yang minggu pertama adalah pengumpulan footage untuk post planning. Itu saya lakukan dengan foto produk dan juga keadaan. Selanjutnya minggu kedua memposting sosial media, minggu ketiga postingan diselingi, dan yang keempat Q&A. Untuk minggu yang 3 dan keempat ini tidak berjalan sesuai rencana. Untuk yang 3 itu sebenarnya untuk candaan lebih saya masukkan ke permainan di caption. Tidak secara postingan, plan saya sebenarnya untuk ini lebih ke postingan, tapi tidak bisa berjalan. Untuk Q&A juga tidak bisa berjalan karena kurangnya waktu juga untuk saya mau posting dan juga idea yang stuck tidak bisa berjalan. Selanjutnya what you look at, engagement dan juga konten. Untuk awal engagement oke, kami mendapatkan engagement dengan penambahan followers karena memang sebelumnya angkringan si John ini tidak memiliki Instagram. Saya buatkan Instagram ini pada bulan Desember dan untuk penaikannya juga lumayan banyak sebanding dengan following saya. Selanjutnya untuk konten di sini perikatan visual karena sebelumnya tidak ada perkontenan, tidak memiliki sosial media, jadi konten bisa terisi oleh saya selama 2 minggu itu dengan total 6 konten untuk budget. Di sini saya tidak menekankan budget kepada dengan season dan juga budget ini sebenarnya untuk contoh saja dan kemarin tidak saya aplikasikan secara langsung kepada UMKM yang terkait. Oke, before dan after. Nah, ini yang menjadi cukup penting. Untuk before seperti yang saya katakan, angkringan si John ini tidak memiliki sosial media untuk pemasaran hanya melalui WA, personal chat, dan juga status WA. Kadang juga di Facebook, tapi tidak aktif katanya. Nah, untuk ini saya ke segmentasi target saya ada di Instagram. Dan untuk afternya seperti ini. Untuk after, seperti yang terlihat, postingan yang saya upload mencapai 6 postingan dalam tenggat waktu lebih dari 2 minggu sebenarnya, karena saya membuat Instagramnya termasuk awal saat minggu 1.
Yang kedua, berupa postingan hingga per 15 Januari dari bulan Desember tanggal 25. Dan yang di foto ketiga, yang paling kanan merupakan salah satu contoh uploadan saya dengan caption seperti berikut: menikmati wedangan diselingi dengan suara wang-weng motor wira-wiri ya. Dengan strategi, dengan tambahan hashtag-hashtag yang sering yang saya tambahkan untuk bisa meramaikan postingan tersebut. Sebenarnya ada juga yaitu beberapa komen-komenan saya yang saya tujukan kepada beberapa orang, tapi tidak saya tujukan karena termasuk cukup banyak ya. Saya termasuk spammingnya lumayan banyak kepada akun-akun yang ada di Instagram. Salah satunya mungkin akun yang saya follow, yaitu sebanyak 105 followers. Itu beberapa, hampir mayoritas saya spamming lewat komenan di postingan-postingan mereka. Ya, mungkin sekian dari saya. Sekian dari hasil kreatif brief saya terhadap anggaran si John. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.